Halo guys, jumpa lagi di channel Gedung Film. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Di awal tahun yang baru ini aku akan membawakan sebuah film yang baru saja dirilis berjudul Megan. Megan sendiri merupakan singkatan dari model 3 generatif Android, di mana ia adalah robot AI yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan mainan. Nah, di tengah operasionalnya Megan mengalami malfungsi yang membuatnya memiliki hasrat untuk membunuh karena Megan mengalami kesalahan teknis. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya aku mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Di zaman yang serba modern ini semua hal mengalami kemajuan termasuk jenis permainan bagi anak-anak. Jika dahulu anak-anak cukup bermain dengan boneka namun kini mereka menuntut sesuatu yang lebih canggih. Hal ini akhirnya menjadi tantangan baru bagi beberapa perusahaan mainan untuk menciptakan boneka yang bisa berinteraksi atau bahkan berbicara dengan anak-anak. Bahkan sebuah perusahaan sampai menciptakan aplikasi mobile yang bisa diakses oleh anak-anak agar mereka bisa terhubung dengan bonekanya. Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang anak perempuan bernama Chadi. Kedua orang tuanya menghadiahkan sebuah boneka untuk menemaninya bermain. Namun hal itu terkadang membuat Chadi terlalu sibuk dengan mainannya hingga sesekali kedua orang tuanya pun mengajak Chadi untuk pergi bermain ski. Di tengah perjalanan mobil keluarga Chadi sempat tergelincir karena salju yang semakin lebat. Ayah dan ibu Chadi pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan sambil menunggu truk pembersih salju menyapu jalanan tersebut. Namun tiba-tiba sebuah truk datang dari arah berlawanan dan menabrak mobil keluarga mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Gemma yang bekerja sebagai tim pengembangan di sebuah perusahaan mainan bernama Funky. Hari itu atasannya yang bernama David marah besar karena Gemma tak kunjung menyelesaikan pengembangannya. Apalagi saat ini perusahaan saingannya baru saja merilis boneka yang sama persis seperti milik mereka namun memberikan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja hal ini menjadi kerugian besar bagi perusahaan Funky sehingga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan permainan apapun yang saat ini mereka kembangkan. Dapat dilihat saat ini Gemma dan kedua timnya yaitu Cole dan Tess sedang mengembangkan sebuah robot AI yang mereka beri nama Megan. Sayangnya pengembangan itu tak kunjung membuahkan hasil karena masih ada masalah di beberapa komponen. Alhasil saat dilakukan uji coba Megan mengalami kesalahan teknis dan terjadilah ledakan. Hal itu tentu saja membuat David semakin kesal dan ia tidak peduli minggu depan pengembangan prototip boneka pesanan David yang lebih murah harus sudah diselesaikan. Tidak lama kemudian Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarinya tentang kecelakaan keluarga Caddy. Dalam kecelakaan tersebut kedua orang tua Caddy meninggal dunia sehingga Gemma sebagai adik dari ibunya Caddy mendapatkan hak asuh sementara. Keesokan harinya Gemma pun mengajak Caddy untuk tinggal di rumahnya. Namun begitu sampai mobil Gemma langsung diserang oleh anjing peliharaan tetangganya yang bernama Celia. Sudah berkali-kali Gemma menyuruh Celia untuk merantai anjingnya itu namun dia tak kunjung melakukannya. Karena Gemma saat ini belum berkeluarga jadi ia pun merasa kebingungan bagaimana harus mengurus Caddy. Menjadi orang tua bukanlah sesuatu yang mudah apalagi untuk membesarkan seorang anak yang sedang mengalami trauma. Untuk memulihkan kondisi Caddy, Gemma pun memanggilkan seorang terapis anak yang bernama Lydia. Ia berharap Lydia bisa membantu Caddy di saat Gemma harus fokus pada pengembangan robotnya. Pada malam harinya saat Gemma sedang bekerja Caddy datang menghampirinya. Wajar saja mungkin Caddy merasa kesepian karena Gemma terlalu sibuk bekerja hingga larut malam. Gemma pun mencoba menghibur Caddy dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang dinamakan Brush. Brush didesain untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksi. Sayangnya robot seperti Brush jarang digemari oleh anak-anak karena bentuknya yang terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal. Mendengar hal itu Caddy pun berkata jika ia memiliki mainan seperti Brush ia sepertinya tidak akan membutuhkan mainan lain. Perkataan Caddy membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Ia mungkin bisa menyesuaikan robot itu dengan bentuk anak-anak sehingga biaya produksinya tidak akan terlalu mahal.
Berkat kerjasama Gemma dan timnya, robot Megan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Keesokan harinya Gemma dan tim langsung mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma pun memilih Caddy sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. Dalam waktu singkat Megan bisa membuat Caddy merasa terhibur dengan memberikan lukisan berupa wajahnya. David yang melihat hal itu merasa terkesan dengan kecanggihan robot Megan. Selanjutnya mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan robot Megan agar nantinya bisa segera diperjualbelikan. Sejak saat itulah Megan pun dibawa pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Caddy. Tak disangka kehadiran Megan berhasil menghibur Caddy yang selama ini terpuruk. Ia bisa menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Caddy dan juga menghiburnya. Selain menjadi temannya, Megan juga mengajarkan banyak hal kepada Caddy mulai dari ilmu kehidupan sampai beberapa pelajaran sekolah. Mereka juga bermain bersama, membaca buku dan menari dengan sangat gembira. Hal inilah yang akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga para orang tua pun tertarik untuk membelikannya untuk anak-anak mereka. Sebenarnya gagasan robot Megan membuat Tess cukup khawatir karena permainan seharusnya menjadi teman dikala senggang, bukannya menggantikan peran orang tua. Hari demi hari kebersamaannya bersama Caddy membuat Megan terobsesi untuk selalu menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Caddy. Ketika sedang bermain panah, Caddy berkata pada Megan bahwa ia telah kehilangan salah satu anak panahnya. Megan pun berusaha mencari di seluruh lingkungan rumah dan ia pun menemukan anak panah itu telah melewati pembatas rumah Celia. Ketika Megan akan mengambil anak panah itu, anjing peliharaan Celia tiba-tiba menyerangnya. Caddy pun berusaha menyelamatkan Megan hingga tangannya pun digigit oleh anjing tersebut. Gemma yang mendengar teriakan Caddy langsung berlari keluar dan mendapati kondisi keponakannya telah terluka. Ia pun marah pada Celia, namun Celia menjawab hal ini terjadi karena Caddy dan robotnya telah melewati pagar pembatas rumahnya. Gemma pun melaporkan kejadian ini pada polisi setempat agar setidaknya Celia mendapatkan peringatan, namun Pak Polisi berkata bahwa hukum tidak berlaku karena Caddy dianggap masih baik-baik saja. Polisi hanya menyarankan pada Gemma untuk memperbaiki pagar pembatas agar anjing peliharaan Celia tidak bisa mengganggunya lagi. Megan yang bertindak sebagai pengasuh dan sahabatnya merasa sangat marah melihat kondisi Caddy. Karena Pak Polisi tak bisa menyelesaikan kasus itu, jadi Megan sendiri yang akan turun tangan dan memberikan pelajaran pada anjing tersebut. Ia pun keluar dari rumah menirukan suara Celia dan memanggil anjing itu ke arah pagar pembatas rumah yang bolong lalu menghilangkan anjing itu. Keesokan harinya Celia pun mencari anjingnya di sekitar rumah. Sejak awal ia curiga pada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang setelah anjingnya menggigit Caddy kemarin. Gemma yang dicurigai tidak peduli sedikit pun karena ia tahu bahwa bukan ialah pelakunya. Ia lebih memilih untuk fokus pada keadaan Caddy untuk memastikan ia tidak terkena infeksi. Dan tak terasa sudah 2 minggu mereka melakukan uji coba pada robot Megan. Ini sudah waktunya untuk memperkenalkan Megan pada petinggi perusahaan dan para investor. Karena sejak awal Caddy adalah pengguna utamanya, jadi ia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi meskipun dalam keadaan sakit. Saat presentasinya dimulai, Caddy dan Megan tidak mengikuti arahan dari Gemma. Caddy tiba-tiba menangis dan meluapkan semua isi hatinya di hadapan Megan. Megan yang melihat hal itu berusaha menghibur Caddy dan ia pun merekam cerita kenangan indah Caddy bersama orang tuanya. Serta menyanyikan sebuah lagu yang lantas membuat Caddy jauh lebih tenang. Tentu saja presentasi itu berhasil menyentuh hati para petinggi perusahaan serta para investor. Petinggi perusahaan Funky kagum pada kinerja Gemma sehingga ia pun menawarkan kenaikan pangkat serta meminta agar robot Megan segera didistribusikan. Setelah kembali ke rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri pada Caddy. Apa yang terjadi di presentasi sebelumnya membuat Gemma sadar bahwa Caddy perlahan-lahan mulai menjauh darinya dan kini menjadi lebih dekat dengan Megan. Begitupun di saat sesi terapi dengan Lydia, Megan dengan sigap mengambilkan tisu apabila ia melihat Caddy menangis. Hal inilah yang akhirnya membuat Lydia sadar bahwa kedekatan antara Caddy dan Megan sudah tidak wajar. Perlahan Caddy mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya dan hanya fokus kepada Megan.
Ia pun juga tidak mau mendengarkan perkataan Gemma dan kini mulai membangkang. Lalu Gemma pun berniat mengajak Caddy untuk masuk sekolah supaya Caddy bisa memiliki teman seusianya. Gemma pun memilihkan sekolah khusus untuk Caddy, yaitu sekolah yang bisa bermain di luar ruangan. Dalam sebuah acara outbound, semua anak-anak dikumpulkan untuk melakukan permainan. Saat itu Caddy dipasangkan dengan seorang anak nakal bernama Brandon. Saat Brandon menjahili Caddy, tiba-tiba Megan datang untuk membantunya. Brandon yang tertarik lantas membawa Megan kabur dan berusaha membuatnya berbicara dengan cara dipukul dan dijambak. Karena hal itulah Megan pun mulai berbicara lalu menjawar telinga Brandon sampai putus. Brandon yang ketakutan pun berusaha kabur dari Megan, namun sayangnya ia tersandung akar pohon lalu terjatuh sampai ke jalan dan akhirnya tewas tertabrak mobil. Setelah kejadian itu Gemma pun menanyai Caddy tentang apa yang sebenarnya terjadi. Caddy berbohong dengan mengatakan Brandon lah yang mengambil Megan dari tempat mainan dan membawanya kabur, lalu setelah itu ia tidak tahu apa yang terjadi. Sesampai di rumah, Gemma didatangi oleh seorang polisi yang memintainya keterangan tentang anjing Celia yang kini tak kunjung ditemukan. Gemma terus mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana anjing itu, namun Celia terus menuduhnya. Melihat hal itu Megan pun mulai bertindak. Pada malam harinya Megan memancing Celia untuk masuk ke dalam gudang dan membunuhnya dengan keji di dalam gudang tersebut. Dengan kematian Celia semakin membuat polisi curiga pada keluarga Gemma, apalagi Gemma dan Caddy berkaitan dengan kematian Brandon dan hilangnya anjing Celia. Gemma pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan memeriksa memori di dalam tubuh Megan, namun anehnya semua data memorinya tak bisa dibuka. Lalu tiba-tiba saja Megan muncul di hadapan Gemma. Hal itu pun membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di dalam robot tersebut. Ia pun segera mematikan sistem Megan dan membungkusnya dengan rapat, kemudian dibawa kembali ke lab perusahaan Funky. Keputusan Gemma tentu saja membuat Caddy sangat marah. Ia pun mulai tak bisa mengontrol emosinya dan terus marah kepada Gemma. Di waktu yang sama semua anak-anak sudah tidak sabar menanti peluncuran robot Megan. Dalam sekejap Megan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak. Setelah berhasil menenangkan Caddy, Gemma pun memutuskan untuk membawanya pulang, sementara Megan akan dijaga oleh Cole dan juga Tess. Sebelum pulang Gemma sempat menelpon Tess, namun sepertinya Megan telah meretas ponsel milik Tess karena saat itu Tess sedang sibuk mengikat Megan. Dari sini Tess pun mulai merasakan aura mengerikan dari Megan. Saat Tess sedang memeriksa kerusakan sistem Megan, tiba-tiba jaringan mereka mati. Tess makin yakin kalau itu ulah Megan. Tess pun menyuruh Cole untuk melepaskan semua kabel yang terhubung dengan Megan. Namun setelah Cole berhasil melepas semua kabel, tiba-tiba Megan melawan dan berhasil kabur. Robot Megan kemudian dengan santai menari dan mengejar David lalu membunuhnya serta asistennya dalam lift. Mayat mereka berdua pun sampai di lantai bawah tempat grand opening robot Megan. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut sekaligus takut. Setelah itu Megan menaiki mobil David dan pergi ke rumah Gemma. Sesampai di sana ia pun mengejutkan Gemma dengan bermain piano. Ia kemudian menyerang Gemma dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Megan sempat mengalami error karena diserang Gemma menggunakan gelas berisi air sehingga Gemma pun berhasil kabur. Gemma terus menyerang Megan sampai wajahnya rusak, namun Megan masih bisa berfungsi. You're right, Gemma. Caddy yang terbangun akhirnya melihat kejadian itu. Megan berusaha meyakinkan Caddy bahwa ia adalah orang yang akan selalu menjaganya, bahkan jauh lebih baik dari Gemma. Namun ternyata Caddy sudah berubah. Ia pun membangunkan brush dan menggunakannya untuk menghajar Megan. Dengan kerjasama yang baik antara Caddy dan Gemma, mereka berdua pun berhasil menghancurkan Megan.
Lalu Gemma dan Caddy akhirnya keluar rumah dan dievakuasi oleh polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Bagaimana seram kan kalau kita punya mainan seperti itu? Mudah-mudahan kalian mengerti dan terhibur dengan alur filmnya. Silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video seru lainnya. Like dan komen juga kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dah.